Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fatona, merupakan salah satu tutor online yang diadakan oleh Universitas Terbuka, dan di sini saya sebagai pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia memilih materi pengayaan tentang sumber daya manusia secara manusia global. Dan ini merupakan materi pengayaan pada sesi 2. Selanjutnya nanti akan kita bahas penjelasan-penjelasan sampai dengan akhir kesimpulan. Dan yang pertama kita harus mengetahui dulu ada beberapa sesi yang harus kita pelajari, dan ini materinya yang harus kita pelajari dari sesi 1 sampai 8, mulai dari konsep dasar manajemen sumber daya manusia global, sampai dengan penilaian kinerja dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini saya mengambil materi mengenai sumber daya manusia global dan keunggulan kompetitif yang ada pada sesi 2. Ini merupakan materi pengayaan yang juga harus dipelajari oleh setiap mahasiswa yang ada di tutorial online nantinya. Baiklah, kita akan membahas satu persatu sampai dengan kesimpulan. Nah, di sini kita memahami apa sih manajemen sumber daya manusia itu. Nah, menurut Edwin B. Filippo, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan daripada pengadaan, pengembangan, pemberian, balas jasa, pengintegrasian, yang mana sampai ke suatu titik akhir mencapai tujuan-tujuan perorangan, organisasi, dan masyarakat terpenuhi. Dan yang kedua, menurut Schuller and Jackson 2006, sumber daya manusia merupakan aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian menurut Mondi 2008, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Begitu juga menurut Weather and Davis, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab. Dan ada ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia global itu secara umum menurut Dowling tadi ada beberapa yang dimaksud terperinci. Ruang lingkup manajemen meliputi fungsi MSDM itu sendiri. Dan yang pertama, fungsi MSDM meliputi 4 aktivitas. Yang pertama, fungsi akuisisi, misalnya perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Fungsi pengembangan, fungsi pemeliharaan, fungsi motivasi, meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Begitu juga tipe pekerja atau karyawan dapat dibedakan berdasarkan negara asalnya, yaitu karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi atau yang disebut dengan lokal nasional. Yang kedua, karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan atau expatriate. Yang ketiga, karyawan yang berasal dari negara ketiga atau third country national. Nah, yang terakhir, negara yang terlibat dalam operasi, yaitu negara tuan rumah tempat perusahaan beroperasi atau host country. Yang kedua, negara asal perusahaan atau home country, dan negara-negara yang bukan negara asal dan negara tuan rumah atau disebut other countries. Dan adapun definisi dari sumber daya manusia global itu merupakan untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Nah, adapun perbedaan manajemen sumber daya manusia global dan versus dengan domestik itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama, MSDM global lebih luas fungsi yang ditangani, misalnya dari segi pajaknya, gaji dalam mata uang asing, dan keluarga-keluarga pekerja apa fasilitasnya apa saja. Kemudian keterlibatan dalam kehidupan pribadi, akomodasi, budaya, sekolah, dan keamanan yang diperoleh. Terus yang ketiga juga ada sistem politik, kemasyarakatan, dan pemerintahan berbeda untuk lokasi geografis yang berbeda. Dan yang keempat, akan ada berbagai risiko keamanan dan kesehatan. Nah, Global Human Resource Management perlu mendapatkan perhatian karena
dari NAFTA, APEC, AFTA, MEA, arus sumber daya manusia atau perpindahan tidak dibatasi sepenuhnya. Akselerasi pasar keuangan internasional dan jaringan informasi, kurangnya penanganan yang memadai dan hal perencanaan dan pengembangan operasi internasional. Begitu juga dengan mobilitas tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh ada faktor ekonomi dan faktor politik. Faktor ekonominya yaitu ingin mendapatkan kehidupan lebih baik dengan pekerjaan dan bayaran yang lebih baik, memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara tuan rumah, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Kalau dari segi politiknya disebabkan adanya perselisihan di negara asal pekerja, sehingga perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain atau suatu daerah ke daerah lain untuk memperoleh pekerjaan. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia dalam konteks global. Lebih membahas adanya repositioning dan perubahan peran sumber daya manusia. Sumber daya manusia tidak hanya sebagai aset intelektual, human capital, namun perlu juga terlibat langsung dalam proses perencanaan strategis dalam menghadapi kondisi lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Nah, apa saja sih repositioning peran SDM itu? Yang pertama adalah perubahan lingkungan. Perubahan peran sumber daya manusia dalam menghadapi kondisi lingkungan bisnis yang kompetitif. Dan yang kedua, perubahan peran SDM. Perubahan peran SDM ini meningkatkan inisiatif bekerja dalam diri seseorang, meningkatkan kualitas SDM, menjawab tantangan bisnis dan lingkungan, mencapai keunggulan kompetitif. Dan yang ketiga yaitu dari segi perilaku dan kompetensi. Suatu upaya untuk meningkatkan inisiatif bekerja dan kemampuan yang dimiliki seseorang, sehingga kompetensi SDM dapat dibedakan menjadi soft kompetensi dan hard kompetensi. Dan yang terakhir, nomor 4, peran SDM strategis, yaitu perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Nah, peran ini meliputi perencanaan tenaga kerja, pengembangan budaya organisasi, dan manajemen yang adanya masalah utama yang dianggap isu bisnis yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Yang pertama, mengelola sumber daya manusia untuk menciptakan kemampuan atau kompetensi. Yang kedua, mengelola diversitas tenaga kerja untuk meraih keunggulan kompetitif. Yang ketiga, mengelola sumber daya manusia untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Dan yang keempat, mengelola sumber daya manusia untuk menghadapi globalisasi. Kemudian selanjutnya, kita juga akan membahas tantangan dalam sumber daya manusia globalisasi, yaitu merupakan suatu globalisasi mendominasi horizon persaingan. Yang pertama, konsepnya sendiri sudah lama tetapi intensitas tantangan yang diciptakan semakin terasa. Globalisasi memunculkan dan mengisyaratkan produk baru, pasar baru, mindset baru, kompetensi baru, dan cara berpikir bisnis baru. Nah, tantangan ini yang harus kita hadapi sebagai sumber daya manusia menghadapi dunia globalisasi. Seperti yang pertama, lingkungan kompetitif global, hilangnya batas-batas pasar nasional, munculnya pasar non-tradisional, regionalisasi perdagangan, homogenisasi segmen, dan keseimbangan sumber daya manusia. Pergeseran basis keunggulan kompetitif ini misalnya dari yang diproteksi dan diregulasi, monopoli, dan oligopoli. Selanjutnya, di era global, sumber daya organisasi harus memiliki yang pertama, mindset global, yaitu memiliki kerangka berpikir global yang mampu mengantisipasi tuntutan global. Yang kedua, mengenali dan mengembangkan bakat secara global. Dan yang ketiga, mengenali siapa yang dapat berfungsi secara efektif dalam sebuah organisasi global dan mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya, tantangan kedua, ketiga, dan keempat. Tantangan kedua yaitu diseminasi pengetahuan dan inovasi, menyebarkan pengetahuan dan praktek yang paling canggih ke seluruh organisasi dengan mengabaikan dari mana asalnya. Kemudian tantangan ketiga, fokus kapabilitas atau kompetensi. Maksudnya apa? Menghadapi lingkungan bisnis yang selalu berubah, semakin global dan syarat teknologi, maka penarikan, pengembangan, dan pemeliharaan kompetensi dan intelektual sosial capital menjadi sangat penting. Nah, dan tantangan keempat yaitu perbedaan antar negara mulai dari budayanya, sistem ekonomi, hubungan, hukum politik dan industrial, teknologi, demografi. Nah, kita sebagai sumber daya manusia harus bisa beradaptasi terhadap tantangan-tantangan yang terjadi. Kemudian kita memasuki tantangan kelima atau
revolusi kualitas, yaitu misalnya quality is excellent, yaitu investasi pada pengembangan SDM mulai dari hard skill dan soft skillnya yang harus dimiliki oleh setiap SDM. Kemudian quality is value atau kualitas dari nilai itu sendiri, fokusnya pada atribut penting yang diingini oleh customer. Apa sih pangsa pasar, apa yang diinginkan customer, bagaimana mencari minat dari customer. Kemudian yang ketiga, quality in conformance to specification atau spesifik, kualitas yang spesifik. Harus ada keunggulan karena kita akan berkompetitif dalam dunia yang global, pemenuhan standar universal, bagaimana sesuatu itu disukai secara universal. Kemudian quality is meeting and or exceeding customer expectation. Nah, kualitas atau ekspektasi kita, harapan kita, nah kita harus evaluasi berdasarkan kepuasan customer dan responsif terhadap perubahan pasar. Selanjutnya kita akan memasuki tantangan yang keenam, yaitu penyebaran. Artinya adalah kemudahan menempatkan keterampilan yang tepat di tempat yang dibutuhkan dengan mengabaikan lokasi geografis negaranya. Lagi-lagi kita harus bisa menempatkan keterampilan kita, harus beradaptasi, misalnya apa yang dibutuhkan kita gali kemampuan kita, sehingga kita tidak tertinggal dari perubahan-perubahan yang terjadi di globalisasi saat ini. Kemudian penjelasan dari paradigma baru sumber daya manusia dalam perusahaan global. Yang pertama kita membahas tentang people issue. Apa sih people issue itu? People issue yaitu masalah yang berasal dari anggota tim secara individu dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Nah, sebagai manusia kita mempunyai karakter yang berbeda-beda, jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan teman kerja, adaptasi dengan lingkungan, sehingga kita bisa membentuk teamwork yang bagus dan mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Kemudian people relate business issue, apa sih itu? Yaitu isu bisnis yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi, baik institusi maupun sebuah perusahaan. Jadi, kompetensi karyawan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Dan tanpa adanya sumber daya manusia yang mumpuni, yang berkualitas, sebuah bisnis tidak akan berjalan dengan baik dan tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Kemudian di dunia sumber daya manusia yang globalisasi, apa sih masalah yang mungkin timbul dari tenaga kerja yang asing datang atau kita yang pergi ke negara lain. Jadi masuknya sumber daya manusia yang bukan dari penduduk asli. Apa sih masalah yang akan timbul? Dan yang pertama itu tenaga kerja asing atau immigrant labor dapat dianggap merugikan karena mengambil pekerjaan penduduk asli pada saat keadaan ekonomi membaik, sehingga nanti sumber daya manusia yang ada di dalam bisa jadi pengangguran, kesulitan mendapatkan pekerjaan, atau mungkin karena dia kekurangan skill sehingga skill-skillnya sudah diambil oleh imigran dari luar, sehingga itulah kerugian dari atau tantangan masalah yang akan kita hadapi sebagai penduduk lokal. Kemudian ras atau perselisihan dengan penduduk asli negara penerima. Nah, biasanya budaya orang asing itu sangat berbeda dengan budaya kita yang di lokal, itu sangat berbeda. Nah, itu akan terjadinya perselisihan nantinya. Kemudian ledakan jumlah imigran dan ketidakteraturan yang ditimbulkan. Nah, itu tadi kalau misalnya budaya mereka berbeda dengan budaya kita, ketidakteraturan yang timbul, karakternya manusianya yang berbeda. Nah, itu akan terjadinya perselisihan yang ditimbulkan dalam waktu yang panjang jika tidak ada keputusan yang tepat untuk diambil. Kemudian sampailah kita kepada tahap kesimpulan. Sekarang kita simpulkan secara keseluruhan. Yang pertama adalah sumber daya global itu adalah cara pengusaha internasional mengelola perbedaan budaya, bahasa, dan geografis di antara para pekerjanya. Kemudian keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang usaha. Jadi ada dampak positif dan negatifnya. Kemudian ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, yaitu pengelolaan talenta, pengembangan kepemimpinan, dan pengelolaan hubungan industrial. Jadi kita bisa bertukar pikiran, bertukar pola, bisa pendapat, sehingga kita dapat memajukan sebuah organisasi atau perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, tujuan utama manajemen sumber daya manusia global itu yaitu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kinerja organisasi. Jadi apa yang tidak dimiliki oleh sumber daya manusia lokal akan dilengkapi oleh sumber daya asing. Begitu juga sebaliknya.
Nah, ini rangkuman referensi beberapa yang saya kutip, dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.